penerapan algoritma forward chaining dalam sistem bakar mendeteksi virus corona. Apa itu algoritma forward chaining? Algoritma forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if-then. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rules tersebut dieksekusi. Cara kerja algoritma forward chaining. Yang pertama, dimulai dengan tujuan atau goal yang diverifikasi apakah bernilai true atau false. Kemudian melihat rules yang mempunyai goal tersebut pada bagian konklusinya. Mengecek pada premis dari rules tersebut untuk menguji apakah rules tersebut terpenuhi atau bernilai true. Proses tersebut berlanjut sampai semua kemungkinan yang ada telah diperiksa, atau sampai rules inisial yang diperiksa dengan goal telah terpenuhi. Jika goal terbukti false, maka goal berikut yang dicoba. Dimulai dari daftar tujuan dan bergerak ke belakang dari konsekuen ke antecedent untuk melihat data yang mendukung konsekuen. Yang terakhir, mencari sampai ada consequence atau then clause yang merupakan tujuan. Jika antecedent atau if clause belum diketahui nilainya bernilai benar atau salah, maka ditambahkan ke daftar tujuan. Kelebihan dan kekurangan algoritma forward chaining. Kelebihan utama dari forward chaining yaitu metode ini akan bekerja dengan baik ketika problem bermulai dari mengumpulkan atau menyatukan informasi, lalu kemudian mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari informasi tersebut. Kelebihan yang kedua, metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi dari hanya jumlah kecil data. Kekurangan. Kelemahan utama metode ini yaitu kemungkinan tidak adanya cara untuk mengenali di mana beberapa fakta lebih penting dari fakta lainnya. Kekurangan yang kedua, sistem bisa saja menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan, walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut penting. Namun hal ini akan membingungkan user untuk menjawab pada subjek yang tidak berhubungan. Sistem pakar menggunakan algoritma forward chaining dalam mendeteksi virus corona. Mencari fakta-fakta yang diketahui tentang indikasi dari virus corona. Yang pertama adalah gejala virus corona paling umum adalah demam, batuk, dan merasa lelah. Gejala virus corona tak biasa. Yang pertama, hilang kemampuan mencium atau merasakan, hidung tersumbat, konjungtivitas atau mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, mengalami berbagai jenis ruam kulit, mual atau muntah, mengalami diare, dan menggigil atau pusing. Gejala virus corona berat. Yang pertama, sesak napas, kehilangan selera makan, mengalami kebingungan, mengalami nyeri yang terus-menerus di bagian dada. Temperatur tinggi di atas 38 derajat Celcius. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat konklusi atau kesimpulan. Misalnya, apakah Anda merasa demam? Ya. Apakah Anda mengalami batuk? Ya. Apakah Anda merasa lelah? Ya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kita dapat membuat konklusi bahwa kemungkinan terinfeksi virus corona di bawah 50%. Contoh yang kedua, apakah indera penciuman Anda terganggu atau hilang? Ya. Apakah hidung tersumbat? Ya. Apakah Anda mengalami konjungtivitas atau mata merah? Ya. Apakah Anda mengalami sakit kepala? Ya. Apakah Anda mengalami sakit tenggorokan? Ya. Apakah Anda mengalami nyeri otot atau sendi? Ya. Apakah di kulit terdapat berbagai jenis ruam kulit? Ya. Apakah Anda sering mengalami mual dan muntah? Ya. Apakah Anda mengalami cedera, diare? Ya. Apakah Anda mengalami menggigil dan pusing? Ya. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan terinfeksi virus corona di atas 50%. Kemudian, apakah Anda mengalami sesak nafas? Ya. Apakah Anda kehilangan selera makan? Ya. Apakah Anda mengalami kebingungan? Ya. Apakah Anda mengalami nyeri terus-menerus pada bagian dada? Ya.
Apakah Anda mengalami temperatur tinggi? Suhu di atas 38 derajat Celcius? Ya. Berdasarkan fakta yang ada, kita dapat membuat konklusi bahwa kemungkinan terinfeksi virus corona di atas 80%. Kemudian kita dapat membuat keterangan. Jika kemungkinan terinfeksi kurang dari 50%, maka dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Jika kemungkinan terinfeksi virus corona lebih dari 50%, dianjurkan untuk melakukan rapid test dan isolasi mandiri. Dan apabila lebih dari 80%, maka dianjurkan untuk melakukan swab test. Untuk lebih jelasnya, silakan simak demo prototipe dalam sistem pakar dalam mendeteksi infeksi virus corona. Mari selanjutnya kita mulai saja untuk demo prototipenya kan kita menggunakan algoritma forward chaining. Nah dari forward chaining sendiri kan ada beberapa premis, nanti dari premis tersebut disimpulkan hasilnya. Contohnya saja kita penerapannya di aplikasi untuk mendeteksi, di sistem pakar untuk mendeteksi COVID-19. Nah misalkan ada premis yang pertama, apakah Anda merasa demam? Di sini kita akan menjawab ya. Selanjutnya, apakah Anda mengalami batuk? Di sini kita jawab ya. Selanjutnya ada, apakah Anda lelah? Ya, saya merasa lelah. Selanjutnya, apakah Anda mengalami nyeri otot atau sendi? Di sini kita menjawab ya. Nah, nanti ada kesimpulan di sini bahwa ada kemungkinan terinfeksi di bawah 50%. Nah, untuk pengguna sendiri dipersilakan untuk melakukan isolasi mandiri. Itu saja untuk demo presentasinya. Demo dari prototipenya.